Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu dengan beranggotakan kelompok. Saya sendiri, Silviana Fitria Hidarini, Dika Hermawan, Iqbal Hidayat, Luki Dwi Putra Riyadi. IP address berfungsi sebagai alamat dari alat kalian di jaringan tersebut. Jika kalian membuat suatu jaringan yang terhubung antara banyak alat-alat, setiap alat-alat tersebut harus memiliki alamat yang ditujunya sendiri sehingga alat-alat kalian dapat terhubung dengan internet. Tanpa IP address, jaringan tersebut tidak akan bisa mengidentifikasi alat kalian dan alat kalian akan dianggap mati oleh jaringan tersebut. Cara menghitung IP address. Contoh dari subnet mask 255.255.255.0 atau subnet mask desimal, kemudian dikonversi ke bilangan binary menjadi 1111.1111.00000 atau subnet mask biner. Pada contoh tersebut bisa kita ketahui terdapat 8 bit angka biner 0. Yang berarti jumlah host pada jaringan tersebut adalah 2 kali 8 sama dengan 256 host. Karena bilangan tersebut berbentuk binary, maka pemangkatan yang digunakan adalah 2. Subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Next. Subnet mask dan IP address sebenarnya mempunyai peran yang hampir sama. Keduanya memiliki peran untuk dapat membantu komputer Anda dikenal oleh jaringan. Yang membuat keduanya berbeda hanyalah pada presisinya. Jika IP address akan menunjukkan dengan persis alamat komputer Anda, maka untuk subnet mask akan menunjukkan lokasi umum di mana IP address Anda telah bertengger. Lebih mudahnya lagi jika diumpamakan bahwa IP address sebagai nomor rumah, sementara subnet mask sebagai nama desa, di mana rumah tersebut berada. Subnetting adalah termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi soal, juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA, satu program CNAP atau Cisco Networking Academy Program. Untuk menjelaskan teknik subnetting, saya biasanya menggunakan beberapa ilustrasi dan analogi yang sudah kita kenal di sekitar kita. Artikel ini sengaja saya tulis untuk rekan-rekan yang sedang belajar jaringan, yang mempersiapkan diri mengikuti ujian CCNA dan yang sedang mengikuti pelatihan CCNA 1. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Luki. Terima kasih Silvi. Kali ini saatnya Anda mempelajari teknik perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. Jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Penulisan IP address umumnya adalah dengan 192.168.1.2. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2/24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, per 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet max diselubung dengan binary 1, atau dengan kata lain subnet max-nya adalah 111.111.111.000 atau 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR atau Classless Interdomain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT.
Pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting? Ini terjawab dengan tabel berikutnya. Subnetting pada IP address kelas C. Sekarang mari langsung latihan saja. Subnetting seperti apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Analisa 192.168.1.0 berarti kelas C dengan subnet max per 26 berarti 111.1.111.1.111.1.110.000 atau 255.255.255.192. Perhitungan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti itu. Jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet max, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 2 pangkat Y diambil 2, di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 ditambah 64 sama dengan 128, dan 128 ditambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 064.128.192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya. Sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Hermawan. Terima kasih. Subnetting pada IP address kelas B. Berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting untuk IP address kelas B. Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya pisahkan jadi 2, blok sebelah kiri dan sebelah kanan, karena masing-masing berbeda teknik, terutama untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. CIDR per 17 sampai per 24 caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat. Sedangkan CIDR per 25 sampai per 30 atau kelipatan, blok subnetnya kita mainkan di oktet keempat. Tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju, counter dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita sudah selesai subnetting untuk IP address kelas C, dan kita bisa melanjutkan lagi untuk subnet mask yang lain. Dengan konsep dan teknik yang sama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas C adalah seperti di samping. Silakan Anda mencoba menghitung seperti cara di atas untuk subnet mask yang lain. Next. Subnetting pada IP address kelas B. Berikutnya kita akan mencoba melakukan subnetting untuk IP address kelas B. Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya pisahkan jadi 2, blok sebelah kiri dan kanan, karena masing-masing berbeda teknik, terutama untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. CIDR per 17 sampai per 24 caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga. Bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat, sedangkan CIDR per 25 sampai 30 atau kelipatan,
blok subnet kita mainkan di oktet keempat. Tapi setelah selesai, oktet ketiga berjalan maju. Counter dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita coba dua soal untuk kedua teknik subnetting untuk kelas C, untuk kelas B. Kita mulai dari yang menggunakan subnet mask dengan CIDR per 17 sampai per 24. Contoh network address 172.16.0.0 per 18. Analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet mask per 18 berarti 11.1.1.1.1.1.1.1.1.0.000.000 atau 255.255.192.0. Perhitungan 1. Jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah banyaknya binari 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah subnetnya 2/2 sama dengan 4 subnet. 2. Jumlah host per subnet sama dengan 2/y per 2, di mana y adalah kebalikan dari x, yaitu banyaknya binari 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 2/14 dikurangi 2 sama dengan 16.328 host. Ketiga, blok subnet sama dengan 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 plus 64 sama dengan 128 dan 128 plus 64 sama dengan 192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192. Keempat, alamat host dan broadcast yang valid. Next. Berikutnya akan disampaikan sama teman kita, Iqbal Hidayat. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika sebelumnya. Oke, selanjutnya kita coba satu lagi untuk kelas B, khususnya untuk yang menggunakan subnet mask CIDR per 25 sampai per 30. Contoh network address 172.16.0.0 per 25, analisa 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet mask per 25, berarti 1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.000.0. Kita bisa dibaca 255.255.255.1.28. Perhitungan yang pertama adalah jumlah subnet, yaitu 2/9 sama dengan 512 subnet. Yang kedua, jumlah host per subnet. 2/7 kurangi 2 sama dengan 176 host. Yang ketiga, blok subnet sama dengan 256 kurangi 128 sama dengan 128. Jadi lengkapnya adalah 0 dan 128. Kemudian subnetting pada IP address kelas A. Konsepnya semua sama saja. Perbedaannya adalah di oktet mana kita mainkan blok subnet. Kalau kelas C di oktet keempat atau terakhir, sedangkan kelas B di oktet 3 dan 4, yaitu 2 oktet terakhir. Kalau kelas A di oktet 2, 3, dan 4, yaitu 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR per 8 sampai per 30. Kita coba latihan untuk network address 10.0.0.0 per 16. Analisa 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mask per 16, berarti 1.1.1.1.1.1.000000000, yaitu 255.255.000. Perhitungannya adalah yang pertama jumlah subnet, yaitu 2/8 sama dengan 256 subnet. Yang kedua,
jumlah host per subnetnya, yaitu 2 pangkat 16 kurangi 2 sama dengan 25534 host. Yang ketiga, blok subnet, yaitu 256 kurangi 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut Mas Luki. Kemudian catatannya adalah semua perhitungan subnet tersebut berasumsikan bahwa IP subnet 0 dan IP subnet 1 dihitung secara default. Buku versi terbaru Todd Lumley dan juga CCNA setelah 2005 sudah mengakomodasi masalah IP subnet 0 dan IP subnet 1. CCNA pre 2005 tidak memasukkannya secara default, meskipun di kenyataan kita bisa mengaktifkannya dengan komen IP subnet 0. Sehingga mungkin dalam beberapa buku tentang CCNA serta soal-soal tes CCNIP, Anda bisa menemukan rumus perhitungan jumlah subnet, yaitu 2 pangkat X kurangi 2. Oke, Mas Luki, lanjut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.